Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Nas'alullaha azza wa jalla an yu'allimana ma yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana ilman wa tuqan wa salahan, amin ya rabbal alamin. Jadi kitab ini adalah kitab Mau'izatul Mu'minin min Ihya'i Ulumiddin, ringkasan dari kitab Ihya Ulumiddin karya Imam Ghazali, yang mana ringkasan ini adalah karya dari Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Dimashqi. Sekarang kita mau baca Aqidatu Ahli Sunnah. Kitabu Aqidati Ahli Sunnah. Kitab tentang aqidah Ahli Sunnah. Fi kalimatai asy-syahadah allati hiya ahadu mabani al-islami. Pembahasan dua kalimat syahadat yang mana dia adalah salah satu pondasi Islam. Aqidatuhum fi dzatihi ta'ala wa taqaddasa annahu ilahun wahidun la syarikalah. Aqidah mereka, yakni Ahlus Sunnah, tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala wa taqaddas, ini tentunya sifat Allah. Annahu ilahun wahid la syarikalah, bahwasanya Allah itu Tuhan yang esa, tidak ada sekutu baginya. Qadimun la awwala lahu, bersifat dahulu dan tidak ada permulaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustamirul wujud, senantiasa berlangsung terus, yakni ada, bersifat wujud terus menerus. La akhiralah, tidak ada akhir baginya. Abadiyun la nihayatalah, bersifat selama-lamanya, tidak ada ujung bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Daimun, ini persamaan kata hampir sama maknanya semuanya. Daimun, selalu ada. La insiramalah, tidak ada kepunahan. Insiram itu bisa kita artikan dengan punah. La insirama lahu. Kita pastikan dulu ya. Insarama artinya adalah mati atau putus atau berakhir. Lam yazal wa la yazal, senantiasa atau selalu. Lam yazal wa la yazalu mausufan binu'util jalal, senantiasa selalu bersifat dengan sifat-sifat keagungan, kemuliaan. La yuqadha alaihi bilinqidha'i walinfisal, tidak dihukumi atas Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kepunahan, walinfisal, dan tidak juga Allah dihukumi dengan ya hampir sama ya, punah. Infasala artinya kan memisahkan diri, terpisah. La yuqadha alaihi bilinqidha, Allah itu tidak berakhir. Inqadha artinya berakhir. Qadha ala artinya adalah menghukum ya. Tidak dihukumi atas Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun qadha ala sebenarnya
arti aslinya membasmi, tetapi la yuqadha alaihi bilinqidha walinfisal, bisa juga dihukumi, tidak dihukumi atas Allah dengan keberakhiran, walinfisal bitasarrumil abadi wa inqiradil ajal, bitasarrumil abadi wa inqiradil ajal. Dari itu arti la yuqadha alaihi bilinqidha'i walinfisal bitasarrumil abadi wa inqiradil ajal, yakni Allah tidak dihukumi dengan keberakhiran seiring dengan punahnya waktu dan punahnya ajal. Karena kita menterjemah jadi agak harus dipaskan. Bal huwal awwal wal akhir, melainkan Allah yang pertama dan terakhir, wal zahir wal batin, zahir dan batin, wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah tahu dengan maha tahu dengan segala sesuatu, wa annahu laisa bijismin musawwarin, dan Allah subhanahu dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala bukanlah jisim yang bisa digambarkan atau dibayangkan, wala yumathilu mawjudan, dan Allah tidak menyerupai sesuatu yang ada di dunia ini, sesuatu yang bersifat wujud, wala yumathiluhu mawjudun, dan Allah juga tidak diserupai oleh sesuatu, wala tuhitu bihil jihadu, Allah tidak diliputi oleh arah-arah, wala taktanifuhul arabuna wala samawat, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga tidak, taktanifu ini hampir sama dengan ahata yuhitu, wala taktanifuhu al-arduna wala samawat, Allah tidak dikepung, tidak dikelilingi oleh bumi dan tidak pula oleh langit. Nah, ini yang menarik. Wa annahu mustawin 'alal 'arsy, Allah beristiwa, bersemayam di atas arsy, 'alal wajhi alladhi qalahu, sesuai dengan cara yang Allah katakan. Wa bil ma'na alladhi aradahu, dan sesuai dengan makna yang Allah inginkan. Wa huwa fawqal 'arsy was sama', Allah itu di atas arsy dan di atas langit. Wa fawqa kulli syai'in, dan di atas segala sesuatu. Ila tukhumis thara, hingga yakni ila tukhumis thara, wa fawqa kulli syai'in ila tukhumis thara. Sampai ujung batas bumi. Ala kulli hal, yakni Allah di atas segala sesuatu. Fauqiyatun la taziduhu qurban ilal arsy was sama', atas atau ketinggian yang tidak menambah kedekatannya kepada arsy dan tidak pula kepada langit. Fauqiyatun la taziduhu qurban ilal arsy was sama',
arah atau tingkatan ketinggian, yang mana ketinggian itu tidak berarti atau tidak menambah, tidak bermakna, tidak mendekatkan ia ke arsy dan langit. Kama la taziduhu bu'dan 'anil ardi was-sara, sebagaimana fauqiyah tadi itu, sebagaimana sifat tinggi Allah tadi tidak menambah jauh Allah dari bumi dan tanah. Bal huwa rafi'ud darajat, melainkan Allah itu derajatnya tinggi, anil arsy was sama, tinggi dari arsy dan dari langit. Kama annahu rafi'ud darajati anil ardi was sara, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tinggi derajatnya juga dari tinggi dari bumi dan tanah. Wa huwa ma'a dzalika qaribun min kulli mawjud, dan Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan sifat tinggi yang maha tinggi yang Allah miliki itu, Allah dekat kepada semua makhluk. Wa huwa aqrabu ilal 'abdi min hablil warid, dan Allah Subhanahu wa taala lebih dekat kepada seorang hamba daripada urat nadi, ya. Daripada urat leher seorang hamba itu. Idz la yumathilu qurbuhu qurbal ajsam. Kenapa? Karena kedekatan, sifat dekat Allah itu tidak serupa dengan sifat dekat makhluk atau jisim. Kama la tumathilu zatuhu zatal ajsam, sebagaimana zat Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai zat makhluk. Wa annahu la yahillu fi syai'in, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyatu dengan sesuatu. Hululiyah, kita bukan hululiyah. Ahlus sunnah bukan hululiyah yang mengatakan bahwa Allah menyatu dengan makhluk. Wala yahillu fihi syai'un, dan juga tidak ada sesuatu pun yang menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ta'ala an yahwiyahu makan. Maha suci Allah dari ta'ala an yahwiyahu makan. Maha suci Allah dari sifat yang dikuasai atau yang diliputi oleh tempat. Kama taqaddasa an yahiddahu zaman, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala maha suci, kudus, maha suci dari sifat yang dibatasi oleh waktu. Sebagaimana kata beliau di sini, kata Imam Ghazali, maha ta'ala an yahwiyahu makan, maha suci Allah dari sifat yang dibatasi oleh tempat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga maha suci, maha tinggi dari dibatas oleh waktu. Bal kana qabla an khalaqa az-zamana wal makan, melainkan Allah itu sudah ada, ya, sebelum Allah menciptakan waktu dan tempat. Wa huwal ana ala ma alaihi kan, dan Allah sekarang itu sebagaimana dulu. Wa huwa al-an, dan Allah sekarang ala ma alaihi kana, dalam keadaan sebagaimana dahulu, tetap, ya, tidak ada perubahan.
wa annahu fi dzatihi ma'lumul wujud bil uqul, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zatnya ma'lumul wujud bil uqul, diketahui keberadaannya oleh akal. Mar'iyuz zati bil absar, zat Allah Subhanahu wa taala terlihat oleh pandangan. Di mana? Fi daril qarar, di hari akhir kelak. Ni'matan minhu, maf'ul li ajlihi, sebagai sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa lutfan bil abrar, dan rasa kasih sayang untuk orang-orang yang berbakti, yang taat. Wa itmaman minhu lin na'imi bin nazar ila wajhihil karim, dan sebagai bentuk penyempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kenikmatan dengan bisanya kita melihat kepada wajah Allah yang mulia. Nas'alullah azza wa jalla an yarzuqana ladzatan nazar ila wajhihil karim. Wa annahu ta'ala hayyun qadir, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hidup, maha hidup, maha kuasa, jabbar. Apa arti jabbar? Maha perkasa, qahir, maha menaklukkan. La ya'tarihi qusurun wala 'ajizun, Allah Subhanahu wa taala tidak dikuasai oleh, atau tidak dikenai oleh sifat kusur atau lemah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak dikenai dan tidak akan dikuasai oleh sesuatu yang namanya kelemahan atau ketidakmampuan. Wala ta'khudhuhu sinatun wala naum, tidak tidur. Sinah itu muqaddimatun naum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan terkena, tidak akan diambil. Ya, intinya tidak tidur. Jangankan tidur, muqaddimah tidur aja tidak akan bisa menyentuh Allah Subhanahu wa taala. Wala yu'ariduhu fana'un wala mautun. Wala yu'ariduhu fana'un wala mautun. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan fana dan tidak akan mati. Arada yu'aridu artinya adalah menantang. Tidak akan bersifat fana dan tidak akan mati. Wa annahul munfaridu bil khalqi wal ikhtira', dan Allah Subhanahu wa taala munfarid bil khalqi, mutafarrid, yakni mada, tunggal dalam hal penciptaan, wal ikhtira', sama dengan khalq, ini hampir sama maknanya. Al-mutawahhid bil ijadi wal ibda', tunggal juga dalam hal pengadaan. Hampir sama makna dengan yang pertama tadi. Wa annahu 'alimun bi jami'il ma'lumat, dan Allah Subhanahu wa taala maha tahu dengan semua maklumat, dengan semua ilmu. Muhitun bima yajri min tuhumil ardin ila a'la samawat. Allah Subhanahu wa taala muhit, meliputi, mengetahui semua yang
berjalan yang terjadi dari ujung bumi sampai ujung langit yang paling tinggi. La ya'zubu an ilmihi mithqalu dzarratin fil ardi. Tidak luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun, baik sesuatu itu sebesar biji zarrah di bumi dan tidak pula di langit. Bal ya'lamu dabiban namlatis sauda. Melainkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui langkah kaki semut yang hitam ala as-sakhratis samma, yang berjalan di atas batu yang hitam juga. Somma itu sebenarnya muannas dari asom. Mengetahui langkah kaki semut yang hitam yang berjalan di atas tanah yang kasar. Fil lailatiz zalma, dalam kegelapan malam. Wa yudriku harakataz zarri, az-zurri. Dan Allah Subhanahu wa taala melihat, mengetahui pergerakan zar. Ini apa? Fi jawi al-hawa. Angin barangkali ini. Harakat az-zarri fi jawi sama. Di fi jawil hawa, di atmosfer udara. Wa ya'lamu sirra wa akhfa, Allah mengetahui sesuatu yang bersifat sir, yang bersifat rahasia, wa akhfa, dan juga mengetahui sesuatu yang lebih rendah daripada sir. Sir itu kan sudah lawan dari jahar ya. Sir itu ya, sudah tidak nampak. Tetapi ada derajat yang lebih rendah daripada sir, yaitu akhfa. Wa yattali'u ala hawajisid dhamair. Dan Allah Subhanahu wa taala yattali'u ala hawajis ad-dhamair. Allah Subhanahu wa taala mengetahui ala hawajis ad-dhamair, mengetahui hawajis perasaan, bisikan yang ada dalam diri, wa harakatil khawatir, dan mengetahui juga harokat atau pergerakan dari yang kita fikirkan, khawatir. Wa khafiyatis sarair, dan juga mengetahui
bagian batin atau bagian dalam dari diri kita yang tersembunyi, khafiyatis sarair, bi'ilmin qadim azaliyin, dengan ilmu yang bersifat qadim dan azali, lam yazal mausufan bihi fi azalil azal. Allah SWT senantiasa bersifat dengan sifat yang maha tahu itu setiap waktu. Wa annahu ta'ala mudirun lil kainat. Allah Subhanahu wa taala adalah pengatur semua makhluk. Mudabbirun lil hadisat. Juga pengatur semua hal yang terjadi. Fala yajri fi al-mulki wal malakut amrun illa biqada'i. Tidaklah terjadi sesuatu pun dalam dunia ini, mulki yang Allah miliki, wal malakut, dan juga dalam kerajaan atau kekuasaan Allah, sesuatu amrun illa biqada'ihi, melainkan itu terjadi dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, wa qadarihi, dan ketetapannya, wa hikmatihi, dan hikmah Allah, wa masyiatihi, dan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fama syaa kana, apa yang Allah inginkan akan terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun, dan apa yang Allah belum inginkan tidak akan terjadi. Wala radda li amri, tidak ada yang bisa menolak keputusan Allah Subhanahu wa taala. Wala mu'aqqiba li hukmihi, dan juga tidak ada yang bisa menolak ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu ta'ala sami'un basir, Allah maha mendengar, maha melihat. La ya'zubu an sam'ihi masmu'un wa in khafiya, tidak ada yang luput, tidak ada sesuatu yang bisa terdengar yang luput dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu sangat kecil, sangat samar. Wala yaghibu an ru'yatihi mar'iyun wa indaqqa, tidaklah lenyap dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang bisa terlihat walaupun itu sangat detail. Wala yahjubu sam'ahu bu'dun, dan pendengaran Allah tidak dihalangi oleh kejauhan, jarak yang jauh. Wala yadfa'u ru'yatahu zalamun, dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala tidak tertutup oleh kegelapan. La yushbihu sam'uhu wa basaruhu sam'a wa basaral khalqi, pendengaran Allah Subhanahu wa taala dan penglihatannya tidak menyerupai pendengaran dan penglihatan makhluk. Kama la tushbihu dzatuhu dzatal khalqi, sebagaimana zatnya tidak menyerupai zat makhluk. Wa annahu ta'ala mutakallimun amirun nahin, dan Allah Subhanahu wa taala maha berbicara, memerintah, melarang. Wa'idun mutawa'id, memberi janji dan memberikan ancaman. Wa annal qur'ana wat taurata wal injila waz zabur kutubuhul munazzalah ala rusulihi alaihi wassalam, bahwasanya Quran, Taurat, Injil, Zabur adalah kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada rasul-rasulnya salawatullahi salamuhu alaihim. Wa annahu ta'ala kallama Musa, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Musa alaihi salam bikalamihi, dengan perkataan Allah, alladzi huwa sifatu dzati, yang mana perkataan itu adalah sifat dari zat Allah Subhanahu wa taala, la khalqun min khalqihi, yang mana ucapannya itu bukanlah makhluknya dari ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah berbicara secara hakiki.
bukan menciptakan suara. Kemudian suara itu yang didengar Nabi Musa alaihissalam. Wa anal Qur'ana kalamullahi laisa bimakhluqin fayabit, bahwasanya Quran itu adalah perkataan Allah, bukanlah makhluk yang bisa punah. Wala sifatun limakhluqin fayanfad, dan Quran juga bukanlah sifat bagi makhluk yang dia bisa habis. Wa annahu subhanahu wa ta'ala la mawjuda siwahu illa wa huwa hadithun bi fi'lihi, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah ada sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan sesuatu itu sifatnya hadis, terjadi kemudian, bifi'lihi, karena perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah yang mengadakan sesuatu selain Allah itu, dan sesuatu itu sifatnya hadisnya, ada kemudian. Wa fa'irun min adlihi ala ahsanil wujuh, dan sesuatu yang Allah adakan itu adalah merupakan luapan dari keadilan Allah Subhanahu wa taala ala ahsanil wujuh, dalam bentuk yang paling bagus, wa akmalihi, paling sempurna, wa atammiha, paling sempurna juga, wa adaliha, yang paling adil, wa annahu hakimun fi af'alihi, Allah maha bijaksana dalam perbuatan-perbuatannya, adilun fi aqdiyatihi, adil dalam setiap perkara-perkara yang Allah putuskan. Fa kullu ma siwahu, maka semua yang selain Allah, min insin wa jinnin wa malakin wa sama'in wa ardin wa hayawanin wa nabatin wa jamadin wa mudrakin wa mahsusin hadis, semua yang selain dari Allah, baik itu berupa manusia, jin, malaikat, langit, bumi, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda benda mati, pamudrok, dan sesuatu yang bisa dilihat, pamahsus, yang bisa diraba, semuanya adalah hadis. Apa itu hadis? Ya, ada di kemudian hari. Tidak ada sejak dulu, melainkan ia ada karena Allah adakan. Ikhtara'ahu biqudratihi, Allah ciptakan itu dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala, ba'dal adam, setelah ia sebelumnya belum ada. Ikhtira'an wa ansha'ahu insha'an ba'da an lam yakun syai'an, Allah mengadakannya sebelum ia belum ada, yang mana sebelumnya dia belum ada. Idz kana fil azal mawjudan wahdahu, kenapa? Karena Allah di zaman yang azali ada sendiri, Allah sendiri. Walam yakun ma'ahu ghairuhu, dan ketika itu tidak ada sesuatu pun bersama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa nih? Fa ahdatsal khalqa ba'da dzalika, maka Allah pun menciptakan makhluk setelah itu, izharon liqudratihi, sebagai bentuk menunjukkan kudrah Allah Subhanahu wa taala, wa tahqiqan, dan sebagai bentuk realisasi lima sabaqa min iradatihi, realisasi dari iradat atau kemauan Allah yang telah ada sebelumnya, walima haqqa fil azal min kalimatihi, dan juga sebagai realisasi dari kalimat Allah Subhanahu wa taala di zaman azali. Benar, haqqa. La liftiqarihi ilaihi, bukan karena Allah butuh pada makhluk itu, wa hajatihi, dan bukan
perlu kepada makhluk itu. Menciptakannya bukan karena perlu. Wa annahu mutafaddilun bil khalqi wal ikhtira' wat taklif la an wujub. Allah itu ketika menciptakan makhluk, itu Allah itu menciptakannya bukanlah dalam bentuk sebuah kewajiban gitu. Jadi sifat Allah yang menciptakan dan memberikan beban taklif kepada manusia ini bukan karena terpaksa, bukan karena itu wajib, melainkan kenapa Allah melakukan itu, melainkan murni karena mutafaddil, wa annahu mutafaddil tadi, melainkan bentuk anugerah, bentuk berbuat baik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan kita ya kalau berbuat baik contohnya bersedekah bukan karena terpaksa, melainkan memang bentuk berbuat baik kepada orang lain. Nah, Allah juga begitu, bukan terpaksa menciptakan sesuatu itu. Wa mutatawwilun bil in'ami wal islah. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika memberi nikmat juga itu bukan karena luzum, karena wajib, paksa, tapi murni karena berbuat baik atau sebagai bentuk karunia dari Allah Subhanahu wa taala pada makhluknya. Anugerahnya. Falahul fadlu wal ihsan wan ni'matu wal imtinan. Maka bagi Allah lah keutamaan dan ihsan dan nikmat, wal imtinan, pemberian. Wa annahu azza wa jalla yusibu ibadahul mu'minin, memberi pahala kepada hambanya yang beriman, ala ta'ati, memberi pahala atas ketaatan yang dilakukan oleh hamba-hamba yang beriman. Yahkumul karam wal wa'da la bihukmil luzumilah, bersifat mulia atau sifat mulia dan memenuhi janji bukan karena terpaksa. Idz la yajibu alaihi li ahadin fi'lun. Kenapa? Karena tidak ada suatu perbuatan pun yang wajib atas Allah. Allah kan tidak wajib Jadi kalau kita kan ada wajib ibadah seterusnya. Ya Allah tidak ada sesuatu perbuatan pun yang sifatnya wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Wala yutasawwaru minhu zulmun, dan tidak tergambarkan dan tidak terfikirkan adanya kezaliman dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yajibu li ahadin alaihi haqqun, dan tidak ada hak yang wajib atas Allah untuk seseorang. Wa anna haqqahu fi ta'ati wajibun 'alal khalqi, dan kebalikannya bahwa makhluk itu wajib untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala biijabihi ala alsinati anbiya'ihi, dengan pengwajiban yang Allah sampaikan melalui lisan para nabinya alaihi wassalam. La bimujarradil aqli, bukan dengan akal semata. Walakinnahu ba'atsa ar-rusul, melainkan Allah mengutus para rasul. Wa azhara sidqahum bil mu'jizati zahirah, dan menampakkan kebenaran mereka dengan mukjizat-mukjizat yang tampak. Faballagu amrahu wa nahyahu, mereka pun para rasul itu menyampaikan
perintah Allah dan larangannya, wa wa'dahu wa wa'idahu, dan janji serta ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Fawajaba 'ala al-khalqi tasdiquhum. Wajib atas makhluk untuk membenarkan para rasul fima ja'u bihi, terhadap apa yang mereka bawa. Wa annahu ba'atsa an-nabiyyal ummiyal qurasyiyya Muhammadan, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi yang ummi dari suku Quraisy, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi risalatihi ilal arabi wal ajam, dengan risalahnya kepada orang Arab dan non-Arab, wal jinni wal ins, dan juga kepada jin dan manusia seluruhnya. Wa annahu khatamar risalata wan nubuwata bi bi'tsatihi, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menutup risalah dan kenabian dengan pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faja'alahu akhiral mursalin, menjadikan Nabi Muhammad SAW rasul yang paling akhir, basyiran wa nadhira, pemberi kabar gembira, pemberi peringatan, wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira, da'i, mengajak pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagai cahaya yang menerangi. Wa anzala alaihi kitabahul hakimah, Allah turunkan kepadanya kitabnya yang penuh hikmah. Wa syaraha bihi dinahul qawim, Allah jelaskan dengan kitab itu agamanya yang lurus. Wa hada bihi siratal mustaqim, Allah beri petunjuk dengan kitab itu jalan yang lurus. Wa alzama al-khalqa tasdiqahu fi jami'i ma akhbara bihi, Allah mewajibkan semua makhluk untuk membenarkan kitab itu dalam semua yang dikabarkan oleh kitab itu. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha, dan bahwasanya hari kiamat akan datang, tidak ada keraguan padanya. Wa anna Allah Subhanahu wa taala yab'atsu an yamut, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membangkitkan orang yang mati, kama bada'ahum ya'udun, sebagaimana Allah memulai penciptaan mereka akan kembali. Wa annahu ta'ala qad khalaqal jannata, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan surga, fa'addaha dar khuludin li awliyaihi, Allah mempersiapkannya sebagai tempat abadi khulud untuk para wali-walinya. Wa akramahum fiha bin nazar, Allah memuliakan mereka dengan melihat ila wajhihil karim, kepada wajah Allah yang mulia. Wa khalaqan nara fa'addaha dar khulud, dan Allah telah menciptakan neraka dan menyiapkannya, menjadikannya sebagai rumah tempat tinggal yang abadi, liman kafara bihi wa alhada fi ayatihi wa kutubihi wa rusulihi, bagi orang yang kafir, yang ingkar, kufur dengan Allah dan mengingkari ayat-ayat Allah dan kitab-kitab Allah dan rasul-rasul Allah. Wa ja'alahum mahjubina an ru'yatihi, dan Allah menjadikan mereka tertutup dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini berakhirlah perkataan nomor 1 ya ini. Kita lihat di sini nomor 1. Sampai di sini berakhir perkataan Imam Al-Ghazali. Sedangkan yang di bawahnya ini adalah perkataan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Al-Ibanah an Usuli ad-Diyanah. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.